Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Umi Alimah, mahasiswa PPG batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan NIM 250401132170. Pada hari ini Kamis tanggal 9 Oktober 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 05 Matan Hilir Utara kelas 4 dengan materi tanda-tanda balik. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Sebelum memulai pelajaran, seperti biasa kita membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Kepada Dimas dipersilahkan. Berdoa mulai. Billahi wa bil Muhammad wa Rasulullah warzuqni fahma. Seperti biasa, setelah itu kita melafalkan surah pendek, surah Al-Kautsar. Mari bersama-sama membaca surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna syani'al Alhamdulillah. Kenapa kita harus selalu membaca doa? Karena supaya kita selalu ingat kepada Allah, dan semoga apa yang selalu kita kerjakan menjadi ladang pahala. Jadi setiap mengerjakan apapun selalu menggunakan lafaz Allah, setidaknya membaca Bismillah. Ibu absen ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Sekarang keluarkan buku, pulpen, pensil. Tidak ada yang sambil makan, tidak ada yang sambil minum. Jangan mengeluarkan peralatan-peralatan yang mengganggu konsentrasi saat belajar. Nasional, kalian harus berdiri semua. Indonesia merdeka. Silakan duduk kembali. Kita mengingat materi minggu kemarin. Ada yang masih ingat kemarin pembelajaran apa? Tentang Asmaul Husna. Sekarang kita belajar tentang tanda-tanda balik. Ada yang tahu hubungan pembelajaran kita kemarin tentang Asmaul Husna dengan tanda-tanda balik? Apa, Anissa? Iya, bertanggung jawab. Itulah hubungannya antara materi kita kemarin dengan sekarang tanda-tanda balik, yaitu sebelum kita memulai materi inti, Ibu akan menjelaskan apa saja yang akan dibahas hari ini, yaitu tentang pengertian tanda-tanda balik. Pengertian tanda-tanda balik ini terbagi menjadi dua, yaitu tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. Itu garis besar akan kita pelajari hari ini. Coba bacakan Umarel pengertian balik. Apa itu? Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, balik adalah kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti
akil balik. Yang pertama, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Tolong bacakan Fadil. Fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum Islam. Berikut tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Diingat ya, kalian sambil mempelajari materi ini, ditulis di bukunya, diamati. Nanti ketika ditanya jangan sampai lupa. Lanjut, tanda-tanda balik mimpi basah. Ayo tolong bacakan Anissa. 1. Mengeluarkan air manis. Ini berdasarkan hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 59. Bacakan artinya, Zaki. Dan apabila anak-anakmu telah sampai usia dan seperti orang-orang sebelum mereka meminta izin. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu pengertian haid. Nah, apa itu haid? Alika, tolong bacakan. Iya, mandi wajib. Anissa, bacakan. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Sebelum masuk ke tanda-tanda balik menurut ilmu biologi, ada yang mau bertanya tentang materi kita yang tadi? Menurut ilmu fikih ada dua. Yang pertama tadi apa? Mimpi? Mimpi basah. Yang kedua? Iya, datang haid. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Iya, Dalika pengen bertanya apa? Oh iya, kenapa harus mandi wajib? Nah, tadi itu kenapa harus mandi wajib? Kalau kita udah datang haid sama mimpi basah itu kita harus wajib mandi ya. Untuk menghilangkan hadas besar. Nah, haid dan mimpi basah itu termasuk ke dalam hadas. Iya, hadas besar. Termasuk ke dalam hadas besar. Kalau kita tidak mandi, kita tidak bisa mengerjakan sholat, mengaji. Itu tidak bisa. Jadi kita harus mandi wajib dulu. Makanya kalau haid itu kalau udah selesai kita harus mandi wajib. Begitu juga mimpi basah supaya kita bisa sholat dan mengaji. Paham? Paham. Lanjut, kita masuk ke tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Tolong bacakan. Fadil. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi dinamakan pra-remaja, yaitu masa transisi peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Untuk perempuan usia 11 sampai 13 tahun, sedangkan untuk laki-laki usia 11 sampai 14 tahun. Oke, biologi. Untuk anak, iya, laki-laki yang pertama. Bacakan, Rinzi. Tuangan terdalam semakin besar. Wawan. Tubuh jakun. Jaki. Tubuh kumis jenggot dan rambut di bawah badan tubuh. Lanjut yang terakhir, Umarel. Pertumbuhan badan yang semakin besar disertai yang semakin meningkat. Tanda-tanda balik untuk anak perempuan. Lanjut. Anissa, apa nih? Anissa. Alika. Alika. Tasya. Menstruasi atau haid. Siapa lagi yang mau bertanya? Iya, Salsabila. Ibu, kalau belum haid di umur 15, apakah sudah balik? Kalau belum haid di umur 15 tahun. Kalau belum haid di umur 15 tahun. Kita lihat tadi, kembali ke materi. Yang perempuannya umur berapa? 11 sampai
Nah, 11 sampai 13. Berarti yang ditanyakan Salsa umur 15. Kalau 11 sampai 13, anak itu belum haid, bisa dibilang balik, apalagi apalagi umurnya sudah 15. Tapi kalau anaknya udah masih umur 9-10 tahun, biarpun udah ada perubahan tumbuhnya dada atau apa, itu kemungkinan hormon. Tandanya ibu, si A, ibu dadanya udah ada tanda-tanda itu, apakah sudah balik ibu? Belum, karena itu tergantung hormon ya. Tapi kalau untuk haid, kalau dia sudah haid berarti dia sudah balik. Selamat menyaksikan, melihat video tanda-tanda balik. Nanti akan ibu tampilkan ya. Keluar darah dari vagina yang disebut dengan menstruasi atau datang bulan. Nanti kalau kamu sudah bisa, akan lebih paham. Berarti nanti Gary juga akan menstruasi. Bukan, jadi sebagai remaja laki-laki tidak mengalami menstruasi, tapi akan mengalami mimpi basah. Iya, jadi mimpi basah itu adalah proses keluarnya cairan mani yang berisi sperma ketika kamu sedang tidur. Oh, gitu ya. Iya, menstruasi dan mimpi basah itu tanda kamu mulai puber. Nantinya bentuk badan kalian akan mengalami perubahan. Nah, nanti Gary akan tumbuh jauh, suara semakin berat, dada membidang, dan akan tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh kamu. Dan untuk Rena, selain tumbuh rambut, ibu juga akan melebar dan payudara rambut besar. Oh, gitu ya Bun. Lalu kalau aku udah puber, aku harus gimana Bun? Nah, karena kalian sudah masuk masa puber, kalian harus bisa menjaga diri dan memperhatikan kebersihan tubuh sendiri ya. Bunda ingin sekali kalian berdua menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan ceria. Nah, tadi kalian sudah menonton video yang menjelaskan juga apa itu menstruasi sama mimpi. Iya, mimpi basah. Di dalam pelajaran tadi, tanda-tanda balik. Dan setelah kalian melihat video tadi, coba simpulkan materi kita yang tadi, yang habis kita bahas. Coba disimpulkan permasalahannya apa, kesimpulan dari materi yang habis kita pelajarin tadi. Siapa yang mau menyimpulkan? Umarel? Iya, coba simpulkan Umarel. Setelah balik, bahwa kita harus tahu mana yang baik dan buruk. Setelah kita sudah balik, berarti kita harus bisa bertanggung jawab. Nah, kesimpulannya ada, ketika kita sudah balik, berarti kita sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk, dan kita harus tadi bertanggung jawab. Paham di sini? Paham. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan selanjutnya, Cap mulai, ice breaking dulu ya. Semuanya berdiri. Okay, are you ready? Oh. Baiklah, kemarin ibu sudah membagi kelompoknya. Sekarang sudah kalau duduk di kelompok masing-masing? Kalau sudah, ibu akan membagikan lembar kerjanya ya. Baik, sudah ibu bagikan. Coba lihat, ibu jelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Nah, lihat. Caranya yaitu kalian pasangkan di sini ada tanda-tanda balik untuk anak laki-laki dan untuk anak perempuan. Kalian cari yang mana tanda untuk anak laki-laki dan yang mana untuk tanda anak perempuan.
perempuan. Setelah itu kalian presentasikan ke depan dalam berkelompok. Sekarang kalian kerjakan. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis. Kelompok 1 sudah? Kalau sudah silahkan ke depan. Perkenalkan kelompoknya. Kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 ingin presentasikan balik. Oke. Baiklah. Selanjutnya, setelah kalian mengerjakan tugas kelompok, kita akan mengerjakan soal di depan. Yang mana benar satu orang akan mendapat nilai 100. Nah, maju. Anissa. Siap, dimulai, lihat ke depan. Konsentrasi. Nah, pilih jawabannya. B. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya, Zaki. Usia balik anak perempuan. Ya. Apa? Jawabannya C. Apakah benar? Iya, benar. Luar biasa. Sepertinya anak-anak ibu semuanya paham ya tentang materinya, karena menjawab soalnya betul semua. Kesimpulan dari materi kita yang telah kita pelajari tadi. Ayo, apa kesimpulannya? Coba. Pak Ujan, apa kesimpulan dari pelajaran kita yang telah kita bahas tadi, Pak Ujan? Bahwa setelah adanya tanda-tanda balik yang dialami oleh anak-anak, baik perempuan maupun laki-laki, berarti anak itu sudah mencapai anak yang dewasa, bisa membedakan mana yang baik, buruk, serta mengerjakan hal yang wajib yang harus dikerjakan. Iya, kesimpulannya adalah berarti tanda-tanda balik yang dialami oleh anak-anak, baik itu anak laki-laki maupun perempuan, yang sudah menjadi anak yang dewasa, berarti dia sudah menjadi anak yang bisa bertanggung jawab, yang wajib, yang harus dikerjakan. Tepuk tangan untuk semuanya. Gimana dengan hasil belajar hari ini? Ibu mau menanyakannya, apakah senang, sedih, atau capek? Senang. Baiklah, pembelajaran kita tidak habis di sini. Minggu depan akan lanjut masih dengan materi tanda-tanda balik, tapi materinya sudah mencakup ke tindak lanjut kewajiban. Nah, masuk kewajiban anak-anak yang sudah memiliki tanda-tanda balik. Ibu akan memberikan kalian sedikit tes formatif, kalian kerjakan, nanti kumpulkan ke ibu ya. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran kita hari ini alhamdulillah sudah selesai. Gimana, masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.